warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alicia Rifana dari kelas A dengan NIM 661240036. Di sini saya akan memaparkan UTS e-governance pada Untirta. E-governance pada Untirta merupakan pilar utama tata kelola pendidikan berbasis teknologi di lingkungan Untirta. Sebagai manifesto e-gov, platform ini bukan sekedar alat belajar, melainkan sistem birokrasi akademik digital yang mengintegrasikan kebijakan universitas dengan kebutuhan civitas akademika untuk menciptakan layanan pendidikan yang efisiensi, transparan, dan akuntabel. Beralih ke sebelah, yaitu ada fungsionalitas sistem atau e-service yang terdiri dari yang pertama, sentralisasi materi dan pengetahuan, yang kedua, otomasi administrasi akademik, dan yang ketiga, ruang kolaborasi interaktif. Lalu ada nilai strategis dalam konteks e-gov, yaitu yang pertama, integrasi data terpadu, yang kedua, transparansi dan monitoring, yang ketiga, efisiensi anggaran dan lingkungan, dan yang keempat, akselerasi MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu ada tahapan e-gov pada Untirta, yaitu yang pertama tahap informasi, yaitu tersedia pilihan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang kedua, terdapat informasi kontak admin, panduan penggunaan, dan fitur bantuan. Yang ketiga, ada struktur navigasi, dan yang keempat itu ada update materi, tugas, dan pengumuman secara berkala saat pertemuan. Dan yang kelima, yaitu tersedia fitur FAQ atau panduan cara penggunaan sistem. Lalu yang kedua, tahap komunikasi. Yang pertama, website menyediakan fitur komunikasi interaktif seperti forum, diskusi, chat, dan kolom. Yang kedua, terdapat fitur pesan pribadi antar pengguna. Lalu yang ketiga, tahap transaksi, yaitu tahap transaksi yang dimaksud adalah kegiatan akademik berupa pengiriman tugas, kuis, dan ujian online, serta pencatatan nilai dan absensi. Nah, fokus utama pada adalah layanan akademik dan pembelajaran. Dan untuk UKT atau transaksi tidak dilakukan sepada, melainkan siangkang, yaitu sistem terpisah. Lalu yang keempat ada tahap metadata, yaitu tahap metadata merupakan proses pengisian informasi mengenai kursus agar materi pembelajaran lebih terorganisir dan mudah dipahami atau mudah ditemukan. Nah, tahap ini meliputi penyusunan nama kursus, penentuan kategori mata kolom, mata kuliah, dan penulisan ringkasan kursus, serta pengikutan data. Lalu ada ManMai, solusi digital drive Indonesia dan pada Untirta. Yang pertama ada solusi digital drive Indonesia, yaitu yang pertama ada keterbatasan perangkat digital. Solusinya itu memberikan fasilitas pinjaman perangkat. Lalu ada infrastruktur internet, yaitu solusinya pemerataan pembangunan dalam penyediaan akses internet. Lalu ada kurangnya literasi digital, yaitu solusinya membuat konten literasi digital yang menarik. Lalu ada konten digital terbatas, yaitu solusinya melakukan pengembangan konten edukatif dan mudah diakses. Lalu ada biaya akses internet mahal, yaitu solusinya subsidi kuota internet untuk pelajar dan masyarakat. Lalu ada peningkatan pada Untirta, yaitu masalah teknis, yaitu solusinya upgrade kapasitas server. Lalu ada tampilan aplikasi sulit dipahami, yaitu solusinya membuat tampilan aplikasi yang mudah dipahami. Lalu ada konten pembelajaran kurang menarik, yaitu solusinya mendorong dosen untuk membuat konten yang interaktif dan mudah dipahami. Lalu ada masalah keamanan sistem, yaitu solusinya meningkatkan keamanan sistem melalui pembaruan pada sistem. Lalu yang terakhir ada kurangnya dukungan teknis, yaitu solusinya adalah menyediakan tim dukungan teknis yang responsif dan mudah dihubungi. Lalu ada analisis prinsip-prinsip e-gov Well and Ross pada Untirta. Yang pertama itu ada simple, yaitu pertama kemudahan akses dan navigasi, yang dimana mata kuliah yang dimana dirancang untuk mahasiswa dapat langsung menemukan mata kuliah
mengunduh materi dan mengumpulkan tugas. Lalu ada standarisasi kebijakan, dan yang terakhir ada kejelasan tanggung jawab, yaitu memiliki struktur yang simpel karena dikelola secara terpusat. Lalu ada transparan. Yang pertama, transparansi informasi, yaitu mahasiswa dapat mengakses semua materi secara mandiri. Lalu yang kedua, transparansi proses, yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat dilihat secara terbuka. Lalu ada transparansi akses, yaitu kemudahan akses yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan akun resmi mahasiswa. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kecocokan. Yang pertama ada kesesuaian dengan tujuan organisasi, yang kedua ada kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, yaitu mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen, dan yang terakhir yaitu kesesuaian dengan proses pembelajaran, di mana yaitu integrasi mulai dengan proses pembelajaran melalui pengumpulan materi hingga evaluasi.